Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, selamat siang, selamat sore saudara. Semoga dalam kondisi sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk mata kuliah hukum perbandingan politik hukum pidana. Saudara sekalian, kita lanjutkan masih tetap membahas tentang hal-hal baru yang ada di dalam RKUHP. Ya, kemarin sudah kita bahas juga mengenai hal-hal yang ada di dalam RKUHP secara singkat. Pada sekarang ini akan kita bahas secara tuntas dan agak lebih lengkap. Pertama, sebagaimana kita ketahui dan sudah Pak Ali sampaikan kemarin bahwa RKUHP ke depan itu hanya terbagi menjadi 2 buku, ya, yaitu ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Jadi tidak ada lagi pembagian antara kejahatan dan pelanggaran. Jadi tidak kayak seperti sekarang, KUHP itu ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Nanti hanya buku 1, langsung buku 2. Buku 2 itu tentang tindak pidana. Ya, saudara, sehingga tidak ada lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kenapa alasannya tidak lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran, silahkan dibuka di video Pak Ali yang lalu, bahwa Pak Ali sudah jelaskan di sana, tidak ada lagi kejahatan dan pelanggaran. Tidak dibedakannya kejahatan dan pelanggaran karena memang hanya ada di dalam teori, sedangkan di dalam praktek agak susah. Nanti dibuka lagi di videonya Pak Ali. Yang ketiga, perluasan asas legalitas. Jadi legalitas kita sekarang sudah ada legalitas material. Yang semula, saudara, legalitas itu hanya ada legalitas formil. Legalitas formil itu adalah legalitas yang ada pada hukum tertulis, sedangkan legalitas material itu hukum yang tidak tertulis. Berikutnya, saudara sekalian, nanti di dalam RKUHP itu pasal 11 ada pembatasan, ada definisi tentang tindak pidana. Tindak pidana itu apa gitu ya. Jadi melakukan perbuatan yang ini yang itu adalah pengertian tindak pidana. Di dalam KUHP kita dulu tidak ada, ya, tidak ada. Jadi gitu, nanti akan ada pengertian tentang tindak pidana. Kemudian yang berikutnya adalah penegasan asas no liability without unlawfulness. Jadi tidak ada pertanggungjawaban kecuali ia melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum di sini adalah bersifat melawan hukum yang material. Jadi ini sebagai konsekuensi dari kita menganut ajaran sifat melawan hukum yang material. Asasnya adalah AVAW, afzekheid van alle wederrechtelijkheid. Jadi ya, no liability without unlawfulness. Jadi seorang itu tidak akan dipertanggungjawabkan pidana kecuali ia ada sifat melawan hukum yang material. Dulu Pak Ali sudah menyampaikan ya bahwa ketika orang, kalau sekarang itu ajaran sifat melawan hukum kita formil, maka aturan melawan hukum yang sifatnya material sepanjang tidak tertulis ya tidak bisa dipidana. Nah, itu yang bikin kurang adil. Berikutnya, saudara, penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum. Saudara sekalian, kalau menurut ajarannya dari Gustav Radbruch, setidak-tidaknya ada 3 nilai dasar di dalam ilmu hukum, dalam hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, kedua kemanfaatan, yang ketiga adalah keadilan. Nah, jika kemudian ada benturan di antara keadilan dan kepastian, bagaimana? Jadi ditegaskan di dalam RKUHP harus mendahulukan keadilan. Jadi kalau misalnya ada benturan antara keadilan dan kepastian, maka dahulukanlah keadilan. Kepastian kita singkirkan. Berikutnya, saudara, pengaturan residif dalam ketentuan umum. Saudara tahu ya, residif itu pengulangan. Kalau di dalam RKUHP ini mulai ada perubahan. Memang di dalam KUHP apa enggak ada, Pak? Ada. Tetapi residif itu tersebar di dalam pasal-pasal, terutama adalah di buku 2 dan buku 3. Makanya di situ ada residif kejahatan, ada residif pelanggaran. Residif sendiri ada residif yang dalam jenis maupun kelompok jenis. Artinya menyebar pada pasal-pasal tertentu. Lah, pada saat nanti RKUHP disahkan,
residif itu nanti akan sudah dikelompokkan dalam ketentuan umum, artinya di bab 1. Di buku 1. Jadi di buku 1 itu nanti sudah lengkap mengatur tentang ketentuan-ketentuan, baik itu mulai dari percobaan, tindak pidana, pidana, pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan, residif, konkursus, daluarsa, dan lain-lain. Baik, saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah terkait dengan soal penegasan doktrin dalam bentuk-bentuk tindak pidana. Nah, doktrin dalam bentuk-bentuk tindak pidana, misalnya persiapan, permulaan pelaksanaan, ruktrit, titik geru, itu diberikan khusus ya. Jadi persiapan, permulaan, pelaksanaan, ruktrit, titik geru itu sudah ada ditegaskan. Selama ini hanya ada di dalam doktrin-doktrin, artinya tidak pernah dirumuskan di dalam pasal-pasal ya. Jadi persiapan, permulaan pelaksanaan, ruktrit, titik geru, ini ada di dalam percobaan ya. Pasal 53 kita kan hanya singkat saja. Jadi tidak secara tegas apa itu persiapan, apa itu permulaan pelaksanaan, ruktrit itu apa, titik geru. Saudara paham ya, ruktrit itu apa? Nah, titik geru itu apa? Titik geru itu adalah ruktrit itu mengundurkan diri secara sukarela. Ya, secara sukarela. Sedangkan titik geru adalah tindakan penyesalan. Nah, baik saudara sekalian, ketika orang melakukan suatu tindak pidana percobaan tetapi dia mengundurkan diri, bagaimana? Itu hanya ada di dalam konsep atau ajaran, tetapi kalau di dalam RKUHP nanti sudah ditegaskan. Ya. Asas kesalahan, ya, saudara tahu ya bahwa di dalam aliran dualistis itu ada TP, ada PJP, memisahkan. Kalau TP itu asasnya namanya asas legalitas. Sedangkan kalau PJP namanya asas kulpabilitas atau asas kesalahan. Kalau di dalam KUHP yang dirumuskan hanya asas legalitas. Dengan asas kulpabilitas atau asas kesalahan tidak dirumuskan. Nah di RKUHP itu nanti akan dirumuskan. Asas kesalahan itu bunyinya apa, saudara? Asas kesalahan adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Ya, jadi kalau nulla puna sine lege itu ada di legalitas, ya, atau nullum delictum nulla puna sine lege previa lege punali itu asas legalitas. Sedangkan kalau asas kesalahan atau PJP itu namanya nulla puna sine culpa, tiada pidana tanpa culpa, tanpa kesalahan. Ya, itu sekarang sudah ditegaskan. Berikutnya, saudara, asas kesalahan tidak kaku karena dilengkapi strict liability. Jadi seorang misalnya kalau tadi Pak Ali sudah katakan tiada pidana tanpa kesalahan, berarti kalau tidak ada kesalahan berarti tidak dipidana Pak. Sementara tindak pidananya sangat jahat. Nah itu berarti tidak adil. Maka sekarang dilenturkan, bukan begitu. Jadi asas kesalahan tidak mesti harus kaku begitu. Kalau menurut pandangan masyarakat bahwa tindak pidana itu sungguh jahat dan mengakibatkan derita yang sungguh luar biasa, maka ada kalanya untuk tindak pidana tertentu itu dilakukan secara strict tanpa harus PJP. Jadi pidana itu sama dengan TP. Orang yang sudah TP-nya terpenuhi maka sudah langsung bisa dipidana. Itu namanya strict liability. Berikutnya bisa juga dia tidak melakukan tindak pidana, dia sebenarnya cuma diem, tetapi dia patut dipersalahkan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Ini namanya vicarious liability. Misalnya terhadap orang yang majikan yang buruh yang melakukan tindakannya majikan. Misalnya dia menjual barang yang sudah busuk misalnya, atau makanan yang sudah busuk padahal dia memang diperintahkan oleh majikan. Nah itu saudara itu masuk kategori nanti vicarious itu. Majikannya tidak berbuat tetapi melakukan. Dan sudah ada rechter pardon. Rechter pardon itu judicial pardon yang kemarin kita bahas, sama. Pemaafan hakim. Misalnya seorang sudah tindak pidana yang terpenuhi.
PJP-nya terpenuhi, tetapi tujuan pemidanaan itu tidak terpenuhi. Kalau ini tetap dipidana, maka pasti akan menjadikan lebih buruk, atau justru menjadi tidak adil misalnya. Itu bisa dimaafkan oleh hakim. Kemudian berikutnya di RKUHP juga mengatur tentang kurang mampu bertanggung jawab. Kurang mampu bertanggung jawab itu misalnya adalah dia itu, mohon maaf, dia tidak, atau sebagian ya, tidak mampu bertanggung jawab itu. Dia kadang dia nyambung, kadang enggak, itu ya. Artinya secara kejiwaan itu kadang, kalau yang gila jelas pasal 44. Tetapi orang yang misalnya tidak mampu bertanggung jawab, misalnya hal-hal tertentu, orang-orang klepto, orang-orang tertentu itu kan kurang mampu bertanggung jawab. Ya, jadi tidak dijelaskan di dalam KUHP, sekarang sudah langsung ditegaskan. Berikutnya, saudara, modifikasi Erfolgschafftung dan error. Erfolgschafftung itu artinya adalah doktrin yang menyatakan seorang bisa dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana dan akibat-akibatnya. Misalnya seorang melakukan penganiayaan, nah akibatnya kan orang membayangkan luka, tetapi bisa saja lebih dari luka, bisa luka berat atau bahkan mati. Di dalam KUHP kita tegas, kalau misalnya pidana orang yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka sekian, orang yang mengakibatkan luka berat maka sekian, orang yang mengakibatkan mati maka sekian, itu tegas. Nah sekarang dimodifikasi, ya. Erfolgschafftung yang seperti itu hanya bisa dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan tindak pidana sepanjang dia sendiri menyadari, ya, atau setidak-tidaknya dia melalaikan akan adanya akibat. Jadi tetap harus ada mens rea terhadap akibat, gitu ya. Terhadap akibatnya harus ada mens rea, harus ada sikap. Dia tidak-tidaknya mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukan itu. Misalnya kalau dia melakukan tindak pidana, kemudian di dalam pikirannya, oh bisa saja ini bisa berakibat buruk, bisa mati atau bisa luka berat. Itu baru dipertanggungjawabkan. Kalau di dalam benaknya memang yang di dalam benaknya memang hanya menyakiti saja, artinya hanya luka ringan saja, tidak pernah ada maksud dan juga tidak ada unsur kealpaannya, maka dia juga tidak akan dipertanggungjawabkan terkait dengan akibat. Jadi dia hanya terkait dengan penganiayaan yang ringannya saja. Error juga sudah ada modifikasi. Error sebagaimana diajarkan dulu waktu hukum pidana 1, ada error fakti, ada error juris. Saudara tahu bahwa error fakti itu no set, sedangkan error juris itu no set. Jadi error fakti bisa saja menjadi alasan penghapus pidana. Tetapi kalau error juris tidak bisa menjadi alasan penghapus pidana. Kenapa begitu? Karena error juris atau kesesatan mengenai hukum itu tidak ada akibat, tidak mendatangkan keuntungan apapun bagi pelakunya. Misalnya begini, saudara melakukan suatu tindak pidana karena tidak tahu ada hukumnya, padahal sebenarnya ada hukumnya. Itu saudara tidak bisa mengelak. Pak, saya kan tidak tahu tentang ada aturan ini. Pak, saya kan tidak tahu tentang undang-undang ini. Pak, saya kan tidak tahu tentang ini. Itu tidak bisa. Orang tetap dipidana. Kenapa? Karena kita menganut asas atau fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu hukum sepanjang itu sudah diundangkan. Jadi nanti kemudian kalau di RKUHP bagaimana? Ya orang kalau dalam kondisi error, baik itu error fakti maupun error juris, bisa saja tidak dipidana, bisa saja dipidana. Jadi bisa saja tidak dipidana kalau memang menurut hakim. Jadi hakim itu memang nanti menjadi luar biasa pemutus ya. Apakah dia itu memang patut dicela gitu terhadap itu dan akibatnya memang besar atau memang tidak. Kalau tidak ya tidak usah dipidana. Baik itu error fakti maupun error juris. Error juris misalnya nanti ketika orang itu memang ya dalam kondisi wajar, ya tidak mungkin bisa tahu tentang hukum itu, maka dia tidak usah dipidana.
Baik, bisa dipahami ya, nanti pada saat masuk ke pasal akan Pak Ali jelaskan lebih lanjut. Kemudian pertanggungjawaban korporasi. Kemarin juga sudah Pak Ali sampaikan bahwa pertanggungjawaban korporasi itu pertanggungjawaban jadi korporasi itu sekarang menjadi subjek hukum pidana. Dahulu korporasi itu tidak menjadi subjek hukum, tapi menjadi subjek hukum di undang-undang lain. Undang-undang korupsi, undang-undang terorisme, undang-undang money laundering, undang-undang lain itu ada korporasi. Sedangkan di KUHP tidak ada. KUHP hanya mengenal yang namanya natural person atau ya orang perorangan, orang alamiah. Nah, nanti akan ada pengaturan kapan itu orang melakukan suatu tindak pidana atas nama korporasi. Jadi korporasi itu bagaimana dipertanggungjawabkan, meskipun ya korporasi tetap saja diperbuat oleh orang, tidak ada korporasi kok berjalan sendiri, melakukan tindakan sendiri. Berikutnya dalam hal pidana dan pemidanaan ada pedoman, ya, ada pedoman, ada tujuan pemidanaan. Pedoman itu artinya adalah hakim kalau misalnya mau menjatuhkan pidana itu harus berdasarkan pada A, B, C, D. Kalau misalnya ternyata menurut aturan yang ada di A, B, C, D itu tidak terpenuhi, maka tidak perlu ada pidana. Atau kalau misalnya mau menjatuhkan sekian, tingkat kesalahannya sekian, ya, tingkat kesalahannya besar, maka sekian. Jadi gitu. Termasuk ketika orang yang sudah sangat tua, maka pidananya sekian. Selain ada pedoman, ada juga tujuan. Jadi di pasal 51 atau juga ada konsep yang 52, saudara. Jadi tujuan pemidanaan ada 4 ya, terus termasuk menjera. Tidak. Jadi hukum pidana itu juga atau pidana itu untuk menjerakan. Jika memang tujuan dan pedoman pemidanaan itu sudah katakanlah klop begitu, lah baru kemudian dijatuhkan pidana. Berikutnya saudara, rumusnya berganti. Pidana tidak lagi TP plus PJP, tetapi TP plus PJP plus tujuan pemidanaan. Artinya seorang hakim kalau menjatuhkan pidana, tidak hanya memandang terpenuhinya TP, tetapi juga PJP dan juga terpenuhinya tujuan. TP plus PJP saja juga tidak langsung serta-merta bisa menjatuhkan pidana. Jadi pidana adalah TP plus PJP plus tujuan terpenuhi. Kemudian saudara, alasan penghapus pidana APP secara strict gitu sudah dipisah. Jadi di bab khusus. Misalnya bab 3 alasan pembenar, bab 4 alasan pemaaf. Jadi tidak seperti KUHP sekarang. Kalau KUHP sekarang itu terpisah, masih jadi satu, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi masuk dalam kategori alasan penghapus pidana. Jadi di situ ada 44, 48, 49 ayat 1, 2, 50, 51 ayat 2, 51 dan ayat 51 ayat 1 dan ayat 2. Jadi artinya masih tercampur di situ ya. Nanti pada di RKUHP sudah dipisah. Baik, saudara sekalian, kita beralih kepada ide dasar yang melatar belakangi pemidanaan dalam RKUHP. Kenapa tadi waktu Pak Ali menyebut ya ada pedoman, ada tujuan, itu seolah-olah sedemikian penting ya, karena memang saudara pemidanaan di dalam RKUHP itu dilatar belakangi keseimbangan ya, ide keseimbangan. Keseimbangan monodualistik bahwa manusia itu juga bisa dua. Ya, jadi bisa saja seorang itu katakanlah ya harus imbang, bahwa di satu sisi TP ya, harus dipenuhi, tapi harus juga PJP. TP plus PJP terpenuhi, tapi tujuannya juga harus terpenuhi. Sehingga TP plus PJP diseimbangkan dengan tujuan pemidanaan. Jadi seimbang, begitu. Pertanggungjawaban juga begitu, imbang antara kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Keseimbangan antara social welfare dan social defense. Social defense itu artinya untuk untuk pertahanan kita, untuk bahwa masyarakat itu juga butuh perlindungan masyarakat.
tetapi juga butuh social welfare, kesejahteraan sosial, yang diimbangkan, ya, diimbangkan. Berikutnya, saudara, keseimbangan antara kepentingan offender dan kepentingan victim. Jadi, kalau selama ini bahwa mungkin ke arah victim, ya, karena pidananya adalah lebih banyak ke arah pidana berat, pidana untuk pengimbalan. Tapi kemudian sedikit melupakan bahwa offender juga harus diperhatikan. Maka ide dasar yang berikutnya adalah keseimbangan antara kepentingan offender dan kepentingan victim. Kemudian berikutnya double track system. Pidana dan tindakan itu juga diatur secara seimbang. Tidak kemudian kalau tindakan itu berarti lebih rendah daripada pidana. Ada kalanya justru tindakan diambil, pidana tidak tepat gitu, karena pidana kalau diterapkan masih justru tidak tepat. Double track itu artinya adalah ada dua jalur pidana dan jalur tindakan. Kemudian pidana itu lebih banyak, pemidanaan itu lebih mengefektifkan non custodial measures, tidak banyak pidana penjara. Jadi pidana penjara sudah banyak dihilangkan atau menjadi benar-benar menjadi alternatif terakhir gitu. Buktinya, saudara, ya, bukti-bukti itu. Satu, kesalahan itu selalu diseimbangkan. Jadi ada keseimbangan antara strict liability atau vicarious liability. Bisa ada kesalahan karena TP plus PJP, tapi bisa juga tanpa kesalahan karena strict liability. Tetapi bisa juga seseorang itu dipertanggungjawabkan kalau dia dilakukan oleh orang lain karena hubungan tertentu. Batas usia pertanggungjawaban pidana, saudara. Jadi anak sekarang memang sejak awal itu 18, tetapi dulu kan terbagi-bagi 8, 12, 18. Sekarang di bawah 18 itu bisa diperlakukan yang namanya pertanggungjawaban anak. Semuanya bisa didiversi, bisa langsung dikembalikan ke orang tua, bisa tidak usah pidana. Khusus pemidanaan anak juga ada bab khusus karena ini sebagai memayungi memayungi adanya perkembangan pemidanaan terhadap anak. Diversi dalam tindak pidana anak, pidana mati bersyarat. Pak Ali kemarin juga sudah menyinggung bahwa pidana mati itu tidak serta-merta dijalankan, bisa bisa ditunda, ya. Bisa juga kalau misalnya yang bersangkutan selama penundaan itu ternyata dia baik, ternyata dia tidak ada kesalahan, maka pidana matinya bisa dicabut dan diganti dengan pidana seumur hidup. Berikutnya, terpidana seumur hidup dapat memperoleh pelepasan bersyarat. Bisa saja, jadi tidak mesti harus mereka yang pidana tertentu. Ingat, jadi pidana penjara itu ada pidana penjara tertentu, ada pidana penjara tidak tertentu, artinya tidak terbatas. Seumur hidup itu maksudnya. Jadi tidak ada yang tahu kapan batas waktunya. Berikutnya, saudara, berikutnya adalah elastisitas, atau elasticity of sentencing, fleksibilitas. Pidana itu bisa dielastiskan. Di pidana penjara, misalnya bisa diganti nanti ini elasticity atau modification of sanction. Jadi bisa saja bisa diganti. Bisa juga misalnya yang tadinya pidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup bisa menjadi pidana tertentu. Pidana tertentu misalnya bisa dikurangi, misalnya bisa kemudian diganti dengan pidana pengawasan. Modification of sanction bisa dicicil, bisa ditunda, gitu ya. Ini subsidiaritas pidana. Pidana itu ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Jangan sampai kemudian jadi ini jadi idola, gitu ya. Itu. Jadi subsidiaritas. Pidana itu hanya ditempatkan pada posisi terakhir. Permaafan hakim tadi sudah Pak Ali jawab, jadi bisa rechter pardon, kemudian mendahulukan keadilan dan dari kepastian hukum. Jadi nanti jika ada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, didahulukan keadilan. Ini banyak contoh ya, saudara. Kemudian ada pidana kerja sosial, pidana ganti pembayaran ganti rugi, jadi ada, atau pemenuhan kewajiban adat. Jadi nanti pidana itu lebih banyak ya, tidak mesti harus penjara. Bisa diganti dengan
ada kerja sosial, ada bayaran ganti rugi, ada kewajiban adat. Nah, saudara sekalian, pidana minimal khusus yang sekarang sudah ditawarkan, saudara, kalau yang ada di KUHP tidak ada minimal khusus. Nah, nanti ada minimal khusus, termasuk penerapannya. Bisa penerapannya itu adalah bagaimana jika ada pengurangan, gimana jika ada pemberatan, itu ada. Sekarang tidak ada. Lah Pak, sekarang kan di undang-undang di luar KUHP juga ada Pak minimal khusus, misalnya korupsi. Korupsi itu ada minimal khususnya. Tetapi penerapannya agak susah karena bagaimana jika ada residif, bagaimana jika ada konkursus, bagaimana percobaan, ya. Mungkin karena percobaan terhadap korupsi dianggap sama pidananya sehingga tidak masalah. Oke lah, tetapi kan permasalahan tidak hanya cuma di korupsi, tidak hanya di percobaan, tapi bisa konkursus atau residif. Baik, penggabungan sanksi bisa saja dimungkinkan, ada pidana dan tindakan. Jadi sanksi itu ada dua jenis, yaitu pidana dan tindakan. Bisa dua-duanya atau bisa dipilih salah satu. Bahkan pidana tambahan, kalau selama ini kita kenal itu hanya menjadi asesor, tidak bisa dijatuhkan sendiri, tetapi pada kesempatan yang di RKUHP sudah diberikan perumusan bahwa pidana tambahan ya bisa dijatuhkan sendiri tanpa bersama-sama dengan pidana pokok. Berikutnya yang ke-11, hakim dapat menjatuhkan pidana lain meskipun hanya diancam dengan pidana tunggal. Artinya ini memang fleksibilitas hakim. Hakim boleh menjatuhkan pidana, misalnya pidana penjara, misalnya di situ hanya dirumuskan diancam dengan pidana penjara. Tapi menurut pertimbangan hakim ternyata kalau pidana ini penjara ini kok agak menjadi akibat yang kurang baik, maka dia bisa saja menjatuhkan pidana denda atau pidana yang lain. Nah, pidana kumulatif yang dirumuskan dengan dan bisa saja dijatuhkan secara alternatif. Jadi ini memang memberikan elastisitas kepada hakim, meskipun itu dijatuhkan secara kumulatif, meskipun itu dirumuskan secara kumulatif, tetapi dalam penjatuhannya bisa alternatif. Kemudian berikutnya, hakim dapat memberi maaf, ini yang kita sebut dengan rechter pardon ya, tanpa meskipun ya jelas bersalah itu, perbuatannya juga salah, juga terbukti gitu. Nah, kemudian culpa in causa ini sebagai kebalikan dari rechter pardon. Berikutnya, saudara, modifikasi dari putusan pemidanaan. Meskipun seorang itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, misalnya seperti yang dulu Pak Ali sampaikan saat di di retroaktif, ketika Pak Ali menyampaikan retroaktif, seseorang itu kan bisa dikurangi pidananya, ya, diambil yang mana yang paling ringan jika setelah perbuatan dilakukan ternyata ada perubahan. Kan gitu menurut pasal 1 ayat 2. Tetapi menurut pasal 1 ayat 2 hanya terbatas ketika orang itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya masih proses. Jadi baru proses ada perubahan undang-undang. Di undang-undangnya ada perubahan dan lebih ringan. Tapi kalau sudah pidananya sudah ditetapkan dan itu sudah inkrah, artinya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak bisa lagi dipakai pasal 1 ayat 2 KUHP. Nah, di dalam RKUHP nanti ada, jadi tidak lagi menggunakan istilah terdakwa, tetapi pelaku tindak pidana. Jadi nanti akan kita bahas. Kemudian yang ke-16, ada cicilan pidana. Makanya nanti pidana itu bisa akhir minggu misalnya. Misalnya dipidana 3 bulan. Kalau dijalankan keseluruhan, tapi tetap keputusannya tetap hakim ya. Jadi tidak bisa dia memilih, Pak, saya akhir pekan saja menjalani, tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi hakimlah yang akan menentukan. Misalnya kalau ternyata dia itu bekerja untuk keluarganya, misalnya ya, terus keluarganya kalau tidak bekerja maka akan terjadi masalah yang berat, maka kemudian di akhir kerjanya dia menjalani hukuman. Jadi akhir Sabtu Minggu dan sebagainya. Saya kira itu saudara sekalian, terima kasih atas saudara atas perhatiannya. Semoga saudara bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang berharga dari ini. Saya akhiri saudara, nanti pertanyaannya bisa
tambahkan pada forum-forum yang lain atau di forum chat atau di WA, nanti bisa dikomunikasikan, dikumpulkan oleh komtingnya masing-masing. Saya kira begitu. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.